Ditampilkan para pemburu memasuki wilayah kekuasaan singa dan melakukan pembantaian terhadap sekelompok hewan tersebut yang sedang menikmati umpan. Semua singa yang mati langsung diangkut dan dibawa pergi, kecuali satu pejantan terbesar yang berhasil kabur. Menurut ketua pemburu, hewan itu harus segera ditemukan dan dibunuh, karena jika gagal, maka tidak menutup kemungkinan mereka yang akan dibunuh. 3 orang ditinggalkan di tempat itu untuk melacak jejaknya. Ternyata, apa yang dikatakan ketua pemburu benar. Dari 3 orang yang ditinggalkan, yang pertama hilang tanpa jejak, yang kedua tewas dicabik-cabik, dan yang ketiga malah terkena jebakan sendiri. Hingga akhirnya itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Beast, sebuah film tahun 2022 yang sangat menegangkan tanpa mengundang birahi karena channel Teuku Gusto sangat family friendly dan pastinya selalu dinanti, apalagi tengah malam begini sambil minum kopi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teuku Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Nate Samuels yang terbangun di sebuah pesawat. Pria itu menceritakan kepada pilot bahwa sebelumnya dia pernah ke sana, tapi itu sudah lama sekali. Selain itu juga ada 2 gadis di bangku belakang, Meredith dan Nora, yang merupakan putri Nate. Mereka semua sedang berlibur ke kampung halaman istri Nate di Mopani, Afrika Selatan. Seorang pria bernama Martin menyambut hangat keluarga Nate. Dia adalah sahabat baik yang sudah dianggap seperti keluarga. Dalam perjalanan, Martin menceritakan sedikit kisah bagaimana dia jatuh cinta dengan Afrika dan satwa liarnya. Dimulai pertemuan dengan Amale, lalu terjalin persahabatan, hingga akhirnya ketika tamat kuliah, pria itu mengenalkan sahabatnya kepada Nate. Tanpa wifi, tanpa TV kabel, tentunya itu akan membuat para gadis cukup menderita. Namun sang ayah meminta anak-anaknya mulai terbiasa karena petualangan alam liar akan segera dimulai. Di sebuah sudut ruangan di rumah Martin, para gadis melihat hasil karya sang ibu yang memotret beberapa objek, termasuk memotret dirinya sendiri di bawah pohon favorit yang sampai-sampai pohon itu diberi nama Amale. Itu adalah foto terindah yang selalu menghiasi rumah Martin. Sekilas mungkin terlihat tidak ada yang salah dari keluarga Nate. Semuanya tersenyum bahagia seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya di balik itu ada rasa benci Meredith atau Mer terhadap Nate yang tidak pernah menunjukkan ketertarikan akan karya-karya fotografinya. Dan yang paling tidak bisa dimaafkan adalah Nate meninggalkan ibunya Mer ketika sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Nate mencoba membantah dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun sepertinya tidak berhasil karena itu membuat suasana menjadi lebih tidak menyenangkan. Akhirnya, minum bersama sahabat menjadi solusi. Nathaniel mengutarakan semuanya terhadap bagaimana kuatnya Mer memendam rasa sakit akan kehilangan sang ibu, serta sebuah penyesalan Nate yang teramat dalam karena seharusnya dia lebih berusaha agar bisa bersama keluarganya melewati masa-masa sulit. Namun menurut Martin, kini bukan saatnya menyesal. Cepat atau lambat, kanker akan membunuh Amale. Yang harus dilakukan Nate adalah memperbaiki keadaan, salah satunya menjalin kembali kedekatan dengan kedua putrinya. Keesokan paginya, petualangan alam liar Afrika pun dimulai dengan Martin sebagai tour guide-nya. Martin adalah salah satu petugas cagar alam, oleh karena itu sudah pasti dia mengenali hampir seluruh wilayah di sana. Sungguh pemandangan yang luar biasa dengan satwa-satwa liar yang sesekali melintas. Tujuan mereka adalah sebuah sekolah tua. Dulunya sekolah itu dibangun untuk keluarga para penambang, namun setelah kering, para penambang pergi dan sekolah itu pun menjadi tidak terpakai. Di dekat bangunan sekolah, pemuda bernama Banji sudah menunggu. Dia juga petugas cagar alam yang bertugas melacak pergerakan kelompok singa. Salah satunya adalah kelompok yang dipimpin oleh singa betina Nandi bersama 2 pejantan tangguh yaitu Kuda dan KW yang melindungi kawanan. Siapa yang tidak takut dengan kucing besar itu? Apalagi setelah mendengar raungannya. Okay, it's alright, you're okay. Namun itu tidak berlaku pada Martin. Ketika mendekati kawanan singa, Kuda dan KW langsung menghampiri, bertingkah manja seolah-olah Martin adalah ayah mereka. Ya, Martin telah merawat 2 pejantan itu sejak kecil dan melepaskan mereka ke alam liar ketika memasuki usia muda. Sang pemimpin terlihat tidak senang dengan kedatangan Martin. Betina itu sedang terluka dan sepertinya sedang tidak ramah. Martin langsung meminta Banji menghubungi dokter hewan dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk
untuk mengobati Nandi. Belakangan ini, perburuan satwa liar semakin marak. Tidak hanya badak dan gajah, tapi juga singa. Mereka mengambil cakar, taring, dan tulangnya untuk dijual. Ya, kini bahkan singa sekalipun juga ada peminatnya. Nora menjelaskan sebuah artikel yang pernah dibaca tentang anti-poachers atau anti-pemburu, yang mana tidak hanya menghentikan, tapi kelompok itu juga membunuh para pemburu. Martin pernah mendengar tentang anti-poachers. Menurutnya, kelompok itu hanya melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi satwa liar. Tak lama kemudian mereka tiba di desa Tsonga. Martin berniat mengorek informasi dari para penduduk yang dia kenal. Anehnya, tidak ada seorang pun di sana sampai Martin mendatangi kandang ternak dan melihat para penduduk yang tergeletak tak bernyawa. Jika dilihat dari lukanya, kemungkinan mereka diserang oleh singa. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa singa menyerang tanpa memakan mangsanya, dan aroma darah yang menyebar seharusnya bisa mengundang kawanan hyena. Tapi tak ada seekor pun yang terlihat, menandakan singa masih berada di wilayah itu. Terdengar teriakan Nora dari salah satu kandang ternak. Ternyata gadis itu juga menemukan mayat seorang penduduk dengan ternaknya yang dalam kondisi mengenaskan. Akhirnya, demi keselamatan, mereka pun bergegas pergi meninggalkan desa itu. Komunikasi jarak jauh sama sekali tidak berfungsi akibat gunung yang memblokir sinyal. Sebagian besar penduduk Tsonga adalah teman baik Martin. Oleh karena itu, dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Martin meyakini sebagian penduduk berhasil melarikan diri. Dan ternyata itu benar. Seorang pria Tsonga bernama Matundi menghampiri mobil mereka untuk meminta pertolongan. Dengan tubuh yang penuh luka, tak henti-hentinya Matundi mengucapkan Diaboro, yang artinya adalah iblis, sambil menunjuk ke arah hutan. Martin langsung meminta Nate mengamankan anak-anak dan merawat Matundi selagi dirinya memeriksa ke dalam hutan. Sangat disayangkan, upaya Nate dalam menyelamatkan Matundi gagal. Pria pedalaman itu tewas sepertinya akibat kehilangan banyak darah. Sementara Martin yang tiba di pinggir danau menemukan jejak singa, dan ketika terus mencari lebih dalam, tiba-tiba saja sebuah serangan datang yang mengharuskannya melepaskan tembakan. Suara tembakan juga terdengar oleh Nate dan para gadis. Lalu ketika mereka mencoba mendatangi, seekor singa muncul dan langsung mengejar. Bahkan ketika Nate dan anak-anaknya berada di dalam mobil, hewan buas itu masih terus menyerang dan berusaha menarik Nate keluar. Beruntung Mare dengan cepat menyalakan mobil dan langsung tancap gas hingga akhirnya menabrak sebuah pohon. Meskipun kini mobil tidak bisa menyala, tapi mereka semua selamat dari maut. Nate yang terluka mencoba menenangkan anak-anaknya karena panik hanya akan membuat semuanya bertambah pelik. Mendadak mereka menerima komunikasi radio yang berasal dari Martin. Pria itu berhasil selamat, namun kondisinya saat ini sangat buruk dengan beberapa bagian tubuhnya yang robek akibat serangan singa ganas. Martin mengatakan bahwa kini sang pemangsa sedang menatapnya. Oleh karena itu, Nate tidak perlu khawatir, bantuan akan datang dan mereka hanya cukup berlindung di dalam mobil. Setelah memberikan sedikit pengarahan untuk menghentikan pendarahan, keluarga Nate bekerja sama merakit senapan bius dan berniat menjemput Martin. Mungkin menurut Martin itu adalah sebuah keputusan yang bodoh, tapi Nate dan anak-anaknya tidak bisa meninggalkan Martin begitu saja. Kini giliran Martin yang mengarahkan Nate untuk mengawasi sekitar setelah singa meninggalkan danau. Nate diminta memperhatikan bayangan atau pergerakan hewan apapun di sekitarnya, karena biasanya kehadiran singa membuat mereka semua kabur. Selain itu, Martin juga memberitahukan lokasinya yang sangat dekat dengan menara pemburu. Merasa ayahnya tak mampu berlari, Mare nekat turun dari mobil dan langsung menuju ke arah menara. Lalu bersamaan dengan itu, sang raja hutan pun kembali dari balik bukit, sehingga Nate harus membuat pengalihan. Ternyata menembak hewan tidak mudah seperti yang ditayangkan di televisi. Dua tembakan yang meleset membuat Nate dalam bahaya. Sang singa terus menyerang dari segala arah tanpa henti, bahkan mengancam keselamatan Nora yang berada di dalam mobil. Untungnya meskipun ketakutan, tapi gadis itu tidak panik. Ketika singa kembali berusaha menyerang Nate, Nora langsung menusuknya dengan menggunakan peluru bius.
Seketika, sang raja hutan pun mulai lemas dan melangkah pergi. Itu sekaligus memberikan kesempatan kepada Mare untuk membawa Martin ke mobil. Seperti yang telah dijelaskan, luka Martin benar-benar parah sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Sambil merawat Martin, mereka membicarakan tentang singa. Kemungkinan hewan itu juga yang menyerang penduduk Songa dan untungnya kini dia telah dibius, yang mana menurut Martin, obat itu akan melumpuhkan dalam beberapa jam ke depan. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika melihat singa ganas atau selanjutnya kita sebut King kembali muncul dari balik bukit. Hewan itu berdiri dengan gagah seolah menegaskan bahwa obat bius tidak cukup mampu untuk menghentikannya. Melihat kondisi yang sama sekali tidak membaik, bertahan di dalam mobil merupakan satu-satunya keputusan yang bijak. Selain itu, mereka juga harus menghemat air minum setidaknya selama 24 jam ke depan, karena Nate berjanji pada saat itu pasti bantuan sudah datang. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Mare. Gadis itu tidak ingin Nate menjanjikan hal-hal yang tidak bisa ditepati. Seperti yang sudah-sudah, pertengkaran antara Mare dan sang ayah kembali terjadi, dan Norah sangat membenci hal itu. Menurut Norah, pertengkaran tersebut tidak seharusnya terjadi karena mereka bertiga memiliki keinginan yang sama, yaitu bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Beberapa jam kemudian, Martin pun terbangun. Pria itu benar-benar terkejut dengan keganasan King yang menyerang tanpa memangsa, bahkan juga menyerang kendaraan. Belum pernah Martin melihat singa seperti King yang seolah-olah mengetahui siapa musuhnya. Kemungkinan itu akibat dari ulah para pemburu yang membunuh kelompok King, sehingga hewan itu menjadi marah dan menyerang semua manusia. Jangankan menolong keluarga Nate, merasakan kaki sendiri saja Martin tidak mampu. Martin menegaskan agar Nate tidak melakukan hal-hal gila, karena tanpa senjata, manusia tidak akan mampu melawan singa. Namun sejauh ini, apa yang dilakukan sudah benar. Amale pasti bangga terhadap Nate. Setelah terbangun dari mimpi buruk, akhirnya Nate memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Mare, bahwa dia sangat mencintai ibunya Mare dengan sepenuh hati. Namun sayangnya, semua usaha itu tidak membuat hubungan mereka bertahan, sehingga yang bisa dilakukan Nate hanya berharap sampai waktunya benar-benar habis. Kini Nate hanya membutuhkan maaf dari Mare, karena dengan itu, maka keluarga kecil mereka bisa bersatu kembali. Seketika, radio komunikasi berbunyi, dan tak lama berselang, sekelompok orang datang dengan beberapa mobil. Ternyata itu adalah para pemburu. Nate langsung menghampiri mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi serta menawarkan sejumlah uang jika mau menghentikan perburuan dan membawa keluarganya pergi. Kesepakatan berhasil dicapai. Namun ketika melihat Martin, para pemburu langsung membatalkannya karena Martin adalah salah satu anti-poachers yang telah membunuh 3 rekan si pemburu. Kini mereka juga berniat menculik Norah dan Mare. Lalu tiba-tiba saja King kembali menyerang, menghabisi para pemburu satu demi satu. Kini harapan Nate dan keluarganya adalah sebuah truk. Oleh karena itu, Nate memberanikan diri untuk memeriksa mayat-mayat pemburu demi mendapatkan kuncinya. Semakin mendekati danau, semakin banyak mayat pemburu yang ditemukan Nate. Namun tak satu pun dari mayat-mayat itu yang membawa kunci truk. Suara radio membuat King curiga dan langsung menghampiri. Beruntung Nate memanjat pohon, lalu pria itu menggunakan ular sebagai pengalihan. 10 menit telah berlalu dan masih belum ada kabar dari Nate. Martin dan anak-anak Nate dihampiri oleh seorang pemburu memohon agar diizinkan masuk ke mobil. Tapi tak lama kemudian, pria itu pun tewas. Kembali ke Nate yang masih berada di sekitar King selagi hewan itu menyantap pemburu. Nate secara diam-diam berjalan perlahan di dalam air. Lagi-lagi dia nyaris ketahuan. Namun kali ini, Nate diselamatkan oleh klakson mobil yang dibunyikan Norah. Akhirnya, kunci truk berhasil ditemukan. Nate langsung mengabari Norah dan Mare bahwa dirinya akan segera kembali. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja King sudah berada di dekat mobil. Kali ini, sepertinya dia menyerang dengan sungguh-sungguh sampai berusaha menerobos masuk lewat jendela mobil yang pecah. Karena sepertinya mobil itu sudah tidak mampu bertahan, Martin meminta Mare dan Norah pergi ke truk selagi dirinya menahan King. Kemudian mobil pun terbalik ke dalam jurang, dan demi membunuh singa itu, Martin mengorbankan diri dengan meledakkan mobilnya. Nate langsung bergegas kembali setelah mendengar suara ledakan. Pria itu merasa sangat lega ketika mengetahui kedua putrinya masih hidup. Namun di samping itu, dia juga merasa sedih akan kematian sahabatnya.
Keesokan paginya, Ned beserta anak-anak memulai perjalanan pulang dengan melewati jalur yang sama ketika mereka pergi. Kawanan singa yang dipimpin Nandi menandakan bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Namun Ned harus berhenti di sekolah tua karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan dengan kondisi Mare yang terluka parah akibat serangan King. Ternyata sekolah itu telah dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh para pemburu. Namun mungkin bukan pemburu yang sebelumnya berurusan dengan mereka. Setelah menemukan perban dan alkohol, Ned langsung membalut luka Mare. Itu adalah luka yang cukup dalam, tapi untungnya tidak mengenai organ penting. Tak lama kemudian, Ned kembali memeriksa tempat itu untuk menemukan senjata ataupun alat komunikasi. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Mare dan Norah. Ternyata sejak tadi King mengikuti mereka. Ned langsung melepaskan beberapa tembakan untuk mengusir singa itu, lalu bergegas membawa anak-anaknya ke ruangan lain yang lebih aman. Singa itu tidak akan berhenti, dan jika terus bersama, maka bukannya tidak mungkin mereka bertiga akan mati. Mare dan Norah diminta untuk percaya karena Ned akan melakukan sesuatu demi menyelamatkan mereka. Sesuai dugaan, King kembali mendatangi mereka. Ned langsung menjalankan rencananya memancing singa itu untuk menjauh dari Mare juga Norah dan akhirnya bertarung 1 lawan 1. Come get me, come on! That's it, come on! Seperti yang dikatakan Martin, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan singa tanpa senjata. Itulah yang terjadi pada Ned sampai akhirnya kuda serta KW datang menyerang dan langsung mencabik-cabik King. Perlahan Ned bergerak mundur, lalu sempat mendengar beberapa petugas datang membius para singa. Film pun ditutup dengan menampilkan Ned kembali bermimpi tentang Amale yang mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Itu membuat Ned terbangun dan menyadari bahwa dirinya sedang dirawat di rumah sakit, ditemani oleh kedua putrinya. Mare dan Norah menjelaskan bahwa mereka semua diselamatkan oleh Bungie, dan dua gadis itu benar-benar bangga terhadap sang ayah yang dengan cerdas memancing King memasuki wilayah singa lain. Lalu ditampilkan juga beberapa minggu kemudian Ned yang telah pulih berfoto bersama anak-anaknya di bawah pohon Amale. Berharap itu bisa menjadi sebuah kenangan tentang peristiwa mengerikan yang membuat keluarga mereka bersatu kembali. Dan tamat. Cukup menegangkan, bukan? Pada intinya ini adalah film thriller survival, tapi dikemas dengan aksi ketegangan dan pertarungan akhir yang sangat epik antara Ned dan King, sang raja hutan yang penuh dendam. Menurut saya, film ini cocok ditonton bersama keluarga karena ketika akan ditampilkan adegan sadis di desa Songa, percakapan Martin dan Ned seolah memberikan aba-aba bagi para orang tua untuk menutup mata anak-anaknya, serta ekspresi Norah yang melihat mayat menjadi penjelasan bagi adik-adik mengapa tidak boleh melihat adegan tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa keluarga Ned adalah keluarga yang pemberani, yang hanya terjadi di dalam film, jadi tidak untuk ditiru. Keganasan King membuat kita lupa bahwa para pemburulah penjahat yang sebenarnya. Jika mereka tidak membunuh keluarga atau kelompok King, tentunya singa itu tidak berperan sebagai John Wick di film ini, membantai semua manusia tanpa pandang bulu. Pemburu liar atau The Poachers ini mewakili masalah di kehidupan nyata. Mereka berburu, menangkap, dan membunuh hewan liar secara ilegal. Ya, dalam film ini mereka masuk tanpa izin ke cagar alam yang dikelola oleh swasta. Balas dendam King juga menunjukkan bagaimana ketika diprovokasi atau disakiti, hewan pasti akan melakukan perlawanan. Pada awal petualangan di alam liar Afrika, Martin sempat menjelaskan bahwa singa jantan akan melakukan apapun untuk melindungi kelompoknya dari ancaman, baik itu dari hewan lain maupun singa lain. Itu adalah hukum rimba, dan itulah yang memberikan ide kepada Ned untuk memancing King ke wilayah kelompok Nandi. Sang dokter mengetahui bahwa kuda dan KW pada akhirnya akan melihat King sebagai ancaman besar di wilayahnya. Oleh karena itu, bersama-sama dua bersaudara langsung menyerang
sehingga mengalihkan perhatian King dari Nate. Ini sebuah ide yang sangat brilian. Singa jantan dewasa dalam kelompok bertugas untuk memperebutkan kekuasaan dan mendominasi serta melindungi kelompok yang menjadi harga diri dan kebanggaannya selagi singa betina berburu. Sedangkan singa jantan jomblo yang belum memiliki kelompok akan mengembara, mencari dan mengambil alih kelompok lain dengan cara membunuh singa jantan dalam kelompok tersebut serta anak-anak agar bisa mengawini singa betina, memberikan keturunan sampai akhirnya menjadi kelompok baru. Inilah yang terjadi di Beast. Kuda dan KW melihat King sebagai singa jomblo yang mengembara dan mencoba merebut betina kesayangan mereka, Nandi. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan, kok bisa dua pejantan berada dalam satu kelompok? Menurut hasil penelusuran saya, ini mungkin saja terjadi. Singa jantan memang lebih egois sehingga sangat jarang bisa bersama-sama berada di dalam satu kelompok. Tapi jika memang masih akur dan diizinkan oleh si betina, itu mungkin saja terjadi. Mengingat kuda dan KW adalah saudara yang sama-sama dibesarkan oleh Martin. Ya, ini sangat sedikit saya bahas di alur cerita karena mungkin tidak terlalu penting dan bagi sebagian orang bertele-tele. Tapi sebenarnya, mimpi tersebut memiliki makna. Mimpi ditampilkan dalam sudut pandang Nate yang terus mencari-cari istrinya dari celah bebatuan di antara orang-orang pedalaman. Saya pikir mimpi itu menggambarkan penyesalan Nate. Pria itu terus menyalahkan dirinya karena tidak bisa melihat tanda-tanda penyakit Amhale lebih awal. Apalagi Nate adalah seorang dokter. Nate ingin menemukan istrinya karena merasa tersesat. Dia berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang membebani keluarganya, sekaligus berusaha menebus kesalahan. Seperti yang kita lihat, pada akhirnya Amhale berhasil ditemukan dan wanita itu berkata semua akan baik-baik saja, sehingga membuat Nate terbangun. Nate benar-benar merasa lega karena semua masalah telah berlalu serta mendapatkan penembusan yang layak sehingga keluarganya bisa bersatu. Mimpi itu juga seperti menjadi pertanda bahwa Nate akan merasa tidak nyaman dengan sikap dingin anak-anaknya dan bahkan segalanya menjadi lebih rumit akibat musibah yang menimpa mereka. Namun pada akhirnya, segala yang terjadi membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Oleh karena itu, jangan melihat betapa berat masalahnya, tapi lihat makna di balik masalah itu sendiri. Pertarungan dengan King adalah sebuah metafora di mana Nate menghadapi dosa masa lalu. Kala itu, dia tidak berada di sisi yang terkasih. Padahal sang istri sedang sakit dan Nate tidak bisa melihat tanda-tanda penyakitnya datang sebelum terlambat. Itu sekaligus telah membuat kedua putrinya kecewa. Selain itu, Nate juga menyalahkan dirinya sendiri atas hancurnya perasaan Mare dan Nora karena tidak mampu mencegah kematian Amhale. Jadi dengan melawan King, memberikan Nate kesempatan berdamai dengan dirinya sendiri atas segala kegagalan dan dosa yang membeban. Serta Nate juga mampu melindungi kedua putrinya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dan sekaligus momen itu menjadi janji yang berhasil ditepati oleh Nate. Pada dasarnya Nate mengorbankan diri untuk menyelamatkan putrinya dari King. Nate tahu bahwa dia akan mati konyol karena melawan salah satu pemangsa terganas di bumi. Tapi selain itu, Nate juga sadar dia adalah seorang ayah, sama halnya dengan seekor singa jantan yang harus melindungi kelompoknya. Dosa dan trauma masa lalu digambarkan sebagai King yang terus mengikuti kemanapun Nate berlari. Dia tidak akan aman kecuali menghadapinya sendiri dan itu adalah satu-satunya cara agar Nate bisa melangkah maju dengan pikiran dan jiwa yang bersih untuk hidup bahagia bersama kedua putrinya, Mare dan Nora. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silahkan DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!